Baik, selamat siang kami sampaikan kepada yang terhormat Ibu Dr. Dewa Ayu Dia Sriwidari selaku Ketua Penguji hari ini. Yang kedua, kami sampaikan yang terhormat kepada Ibu Mimade Subatiase SHMH. Hari ini akan dilaksanakan ujian laporan hasil studi atas nama mahasiswa kita bernama Menarsio Ardin. Adapun laporan akhir studinya berjudul Wirausaha Agen Perjalanan pada Edimil Progress Tour. Ini dalam rangka inkubasi kewirausahaan. Nah, sebagai pengantar, kami perlu sampaikan bahwa laporan akhir studi ini diangkat dari proyek wirausaha, inkubasi kewirausahaan yang dilakukan oleh saudara Narsio Ardin. Jadi secara format mungkin tidak 100% sama dengan format laporan akhir studi, dan mungkin dalam ujian laporan akhir studi ini perlu kita menyimakkan persepsi untuk laporan-laporan ke depan jika ada kasus yang sama, jika ada mahasiswa juga mengangkat program kewirausahaan menjadi laporan akhir studi. Nah, kepada saudara Narsio Ardin, kami ingin bertanya dulu, Anda siap untuk diujikan hari ini? Sudah siap, Pak. Siap, baik. Sebelum kita ujian, kami ingin menyampaikan terlebih dahulu tata cara persidangan. Persidangan akan dilaksanakan menjadi 3 sesi. Sesi pertama adalah sesi presentasi selama 15 menit dari saudara. Kemudian setelah itu akan dilaksanakan tanya jawab dari para penguji kepada Anda. Sesi yang terakhir, yang ketiga adalah penilaian. Nah, bagaimana cara kami menilai? Pertama, kami akan menilai hard copy yang sudah Anda buat ini. Jadi kami sudah melakukan penilaian. Kedua, kami akan menilai presentasi Anda. Makin bagus presentasinya, makin baik nilainya. Yang ketiga, kami akan menilai jawaban-jawaban yang Anda berikan kepada para penguji. Makin bagus jawaban Anda, makin baik. Nah, bobot hard copy ini hanya dikalikan 1, bobot presentasi dikalikan 2, bobot tanya jawab itu dikalikan 3. Total nilai akan dibagi 6. Nah, sebagai syarat kelulusan, Anda skor akhirnya nanti adalah minimal 65 atau B. Jika skornya di bawah 65, maka Anda akan dianggap tidak lulus atau harus mengulangi penelitian dan ujian. Nah, bisa dipahami ya? Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Anda untuk presentasi 15 menit. Ya, silakan mulai dari sekarang. Silakan tunjukkan PowerPoint-nya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang PowerPoint-nya dulu tunjukkan. Ya, silakan lanjutkan ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir studi saya dengan berjudul Wirausaha Agen Perjalanan pada Edimil Progress Tour atau inkubasi wirausaha. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal yang paling penting di dalam skrip saya ini, yaitu pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan akhir simpul dan saran. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1. Di bab 1 ini saya akan menjelaskan 4 poin penting. Yang pertama itu latar belakang. Seiring dengan pesatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke Flores, salah satu pulau yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dilihat dari statistik jumlah wisatawan yang datang ke Labuan Bajo, pintu masuk
pintu masuk wisatawan yang berwisata Flores pada tahun 2018, yaitu 67.592 jiwa. Setiap tahunnya sangat meningkat. Maka jumlah banyak pula perusahaan atau jasa di bagian pariwisata. Dalam upaya meningkatkan usaha yang dimiliki orang asing, maka diperlukan makin banyak usaha lokal dilihat dari situasi usaha di Labuan Bajo. Sebagai contoh usaha Edimil Flores Tour. Penulis mulai menjalani bisnis jasa pariwisata melalui program inkubasi wirausaha di Akademi Pariwisata Denpasar. Inkubasi bisnis ini berfokus pada wirausaha penjualan produk pariwisata. Dalam hal ini, wirausaha ini diharapkan menjadi cikal bakal usaha agen perjalanan atau biro perjalanan wisata. Selanjutnya saya mengambil 2 rumusan masalah dari latar belakang tersebut. Yang pertama, bagaimanakah proses pendirian wirausaha perjalanan wisata pada Edimil Flores Tour? Yang kedua, bagaimanakah operasi penjualan produk pariwisata pada Edimil Flores Tour? Yang berikutnya adalah tujuan. Yang pertama itu tujuan umum dan tujuan khusus. Manfaat. Manfaatnya adalah yang pertama itu manfaat terhadap mahasiswa, yang kedua manfaat terhadap lembaga, yang ketiga manfaat terhadap industri. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, landasan teori. Di landasan teori ini saya menjelaskan 3 hal pokok. Yang pertama, pengertian wirausaha. Menurut Suryana 2003, pasal 1, wirausaha adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber yang mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, kreatif, new and different. Melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang. Pengertian produk perjalanan wisata. Produk wisata merupakan berbagai jasa di mana suatu dengan lainnya saling berkait dan dihasilkan oleh berbagai perusahaan pariwisata. Misalnya akomodasi, biro perjalanan, transportasi, destinasi wisata, dan restoran. Sebagai suatu produk yang kompleks, produk wisata tidak bisa disamakan dengan produk dan jasa lainnya. Kekhasan ini membuat produk wisata menjadi unik sehingga membutuhkan penanganan yang khusus. Pengertian penjualan. Menurut Sadeli 2005, penjualan adalah suatu tindakan untuk menukar barang atau jasa dengan cara mempengaruhi orang lain agar memiliki barang yang ditawarkan sehingga dapat keuntungan dan kepuasan. Itu maksudnya, kopinya kan pahit. Yang berikut saya akan menjelaskan bab 3, metodologi penelitian. Di bab 3 ini saya akan menjelaskan bab yang penting. Yang pertama waktu penelitian. Waktu penelitian dilakukan sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai tanggal 19 Juni 2021. Tempat penelitian dilakukan di Edimil Flores Tour sebagai wirausaha jasa tour and travel yang beralamat di Jalan Lintas Kinda Koko, Desa Satrengkeling, Kecamatan Beri. Yang berikut, sumber data. Yang pertama itu data primer, yang kedua data sekunder. Teknik pengumpulan data, yaitu ada 3 metodologi teknik pengumpulan data. Yang pertama itu metode slide-nya kok nggak berubah ya? observasi partisipatif. Yang kedua metode wawancara. Saudara Ardin, slide-nya kok nggak berubah ya? Ya Pak. Saya akan lanjut presentasi saya Pak. Antara yang dijelaskan dengan yang slide yang kelihatan nggak sama? Nggak sama ya? Nggak. Apa Pak? Apakah sudah jelas Pak? Ya sudah, ini sekarang baru muncul. Jadi setiap ngomong apa keluarin slide-nya ya. Halo Pak. Setiap ngomong apapun, nanti slide-nya sesuai dengan yang diomongkan ya.
Ya Pak. Apakah slide-nya sudah jelas Pak? Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di teknik pengumpulan data saya memilih 3 metode teknik pengumpulan data. Yang pertama itu metode observasi partisipatif. Yang kedua metode wawancara. Yang ketiga metode dokumentasi. Yang berikut metode analisis data yaitu deskriptif kualitatif. Berikutnya saya akan menjelaskan hasil dan pembahasan atau bab 4. Proses pendirian wirausaha Edmund Forrester. Yang pertama pemilihan bidang wirausaha. Bagaimanakah menciptakan bisnis yang sesuai era globalisasi sekarang ini dengan cara membaca artikel, mengunjungi situs internet, nonton YouTube, nonton TikTok, dan didorong oleh teori yang didapat selama di Akademi Pariwisata Denpasar sebagai mahasiswa jurusan Usaha Perjalanan wisata. Dari situlah Edmund Forrester membuat pagar pertamanya. Coba slide-nya perbaiki dulu, slide-nya. Slide-nya turunkan. Apa yang dibicarakan itu tunjukkan. Itu masih metode penelitian itu. Apakah sudah jelas, Pak? Saya mengulangi lagi, pemilihan bidang wirausaha. Bagaimanakah menciptakan bisnis yang sesuai di era globalisasi sekarang ini dengan cara membaca artikel, mengunjungi situs internet, nonton YouTube, nonton TikTok, dan didorong oleh teori yang didapat selama di Akademi Pariwisata Denpasar sebagai mahasiswa jurusan Usaha Perjalanan Wisata. Dari situlah Edmund Forrester membuat pagar pertamanya sebagai situs jual tanah, informasi kontrak, dan jual rumah di area Manggarai. Setelah semuanya berjalan sebagai pendiri, Edmund Forrester memikirkan sebuah hal untuk usaha di bagian karena sesuai basic yang dipelajari selama studi di sekolah. Pas masuk sekolah mengenal kejuruan atau SMK dan di Akademi Pariwisata Denpasar. Akhirnya merubah keputusan usaha untuk membangun Edmund Forrester sebagai jasa yang travel yang berpasti sampai saat ini. Sudah keluar transferannya? Udah datang transferannya? Uangnya udah masuk? Berikutnya menentukan produk. Sebelum menjual produk, pemilik Edmund Forrester sudah mengetahui lebih banyak hal-hal di bagian pariwisata, khususnya pariwisata di Flores dan di kawasan Taman Nasional Komodo. Karena pemilik usaha ini sudah pernah praktik di bagian travel agent di Labuan Bajo selama 2 bulan sebagai siswa training dari SMK Salar Wisata Ruteng untuk mempraktikkan langsung yang didapat di sekolah dengan industri pariwisata dengan cara menangani tamu reservasi trip di kantor sebagai guide untuk menemani tamu saat trip yang diarahkan dari kantor. Selain itu, ada pula hal-hal yang diketahui oleh pemilik investor untuk menentukan produk, yaitu dengan cara membaca buku pariwisata, mengunjungi situs jasa pariwisata di internet, dan dibekali oleh ilmu yang didapat di Akademi Pariwisata Denpasar. Selanjutnya menentukan partner kerja. Sebelum berjalan sebuah usaha, partner kerja itu sangat berpengaruh pada penciptanya sebuah usaha. Penciptanya sebuah usaha yang bagus dan praktis dijalani. Nah, Edmund mengajak beberapa orang yang dikenal untuk menjadi partner kerja yang terkait dengan ketentuan saling percaya, saling terbuka, saling menguntungkan sama lain. Yaitu, yang pertama saya mengundang guide di Labuan Bajo. Yang kedua saya mengundang pengemudi di beberapa daerah, terutama di Labuan Bajo sebagai pintu masuk wisatawan. Yang kedua, PT Kereta Kencana merupakan PT yang menyediakan bus premium
Yang ketiga, PT Anugerah Sejahtera sebagai penyediaan aplikasi penjualan tiket. Berikutnya, menentukan harga. Pemilik bisnis yang baru memulai dalam menentukan harga, Edible Flores Store menentukan sebuah harga dengan melihat tarif produk yang akan ditawarkan oleh konsumen sesuai dengan teori yang didapat di akademi, dan belajar mandiri tentang harga tidak ragu lagi. Edible Flores Store menentukan harga dengan ketentuan tertentu. Ada beberapa harga yang dibahas oleh Edible Store sebagai berikut. Yang pertama, markup. Markup adalah sebuah peningkatan harga atau jumlah rupiah yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk untuk memproduksi harga jual, yaitu menentukan paket wisata. Yang kedua, sewa mobil. Di sewa mobil ini ada 3 macam. Yang pertama itu melihat jarak yang akan disewakan. Yang kedua, lama sewa. Lama sewa itu beberapa hari, minggu atau bulan yang disewakan. Yang ketiga, mobil yang digunakan, yaitu mobil apakah wisatawan menggunakan. Yang kedua, komisi. Komisi adalah suatu bentuk imbalan atas layanan yang diberikan atau produk yang dijual oleh vendor yang sering disebut sales. Tetapi Edible Flores Store memiliki satu produk yang layak mendapat komisi, yaitu harga etiket, bagian dari semi produk yang dijalankan sebagai usaha Edible Flores Store. Yang pertama itu tiket pesawat, yang kedua tiket kapal laut. Ketiga, yang berikut pemilihan lokasi. Alamat Edible Flores Store berada di Jalan Lintas Kenda Koko, Desa Satrengkeling, Kecamatan Beri, Kabupaten Manggarai, berkawasan di permukiman Desa Satrengkeling. Edible Flores Store memiliki rumah orang tua sebagai tempat beroperasi karena Edible Flores Store tidak memiliki kantor fisik seperti perusahaan lain yang memiliki fasilitas penunjang usaha. Edible Flores Store menggunakan komputer atau laptop dan ponsel sebagai alat untuk mengontrol atau mengoperasikan perusahaan pariwisata. Berikutnya, pendirian identitas bisnis. Nama perusahaan ini adalah Edible Flores Store. Edible Flores Store adalah jasa tour and travel. Sebagai identitas dipublikasikan oleh pemilik usaha ini untuk dikenal oleh semua orang. Nama Edible Flores Store ini dirancang khusus menjadi nama branding usaha pariwisata dan dapat menarik perhatian semua yang mengunjung di media. Sebagai media acuan mempromosikan berbagai produk, Edible Flores Store sebagai media acuan mempromosikan berbagai produk oleh Edible Store, yaitu website, Facebook, fanpage, Instagram, Google Business, dan YouTube. Nama ini sangat mudah diingat oleh semua orang atau pelanggan karena memiliki karakter sangat pendek, makna, dan idealisme. Berikutnya saya akan menjelaskan visi misi yang dibuat oleh Edible Flores Store. Yang pertama, visi. Edible Store. Yang pertama, misi. Edible Store terpercaya dalam pelayanan wisatawan berkualitas terbaik. Misi. Yang pertama, menjadikan layanan tour and travel di Flores dengan kualitas pelayanan prima. Yang kedua, menjadikan Edible Store yang selalu up to date dalam memberikan kenyamanan dan keamanan wisatawan yang melakukan perjalanan. Yang ketiga, mendepankan kepuasan wisatawan yang menggunakan Edible Flores Store. Berikutnya adalah logo Edible Flores Store. Logo ini didesain secara khusus oleh pemilik Edible Flores Store di sebuah aplikasi layanan desain. Desain memiliki filosofi tersendiri, nilai suatu brand usaha pada Edible Flores Store. Saya akan menjelaskan ada beberapa makna di dalam logo ini. Yang pertama itu cincin. Cincin ini berisi perbedaan warna merah dan kuning yang melambangkan keberanian dan keagungan. Yang kedua, penggunungan. Penggunungan melambangkan kebesaran, kemakmuran, dan kejayaan. Yang ketiga, matahari. Matahari melambangkan kecerahan hidup dalam sangkar Edible Flores Store. Yang keempat, tanda panah kiri kanan dari slogan Tour and Travel melambangkan berfokus pelayanan pada pariwisata.
Yang berikut struktur organisasi. Edimil Florstore jasa tour and travel yang tidak memiliki struktur organisasi karena struktur organisasi suatu sistem yang digunakan untuk mendefinisikan suatu organisasi. Edimil Florstore tidak memiliki pihak lain yang berkait dalam usaha jasa tour and travel atau organisasi. Struktur organisasi dikembangkan untuk menetapkan bagaimana bisnis beroperasi. Edimil Florstore memilih jalan tersendiri dalam usaha tour and travel, dikembangkan sendiri tanpa dibantu oleh pihak lain. Berikutnya, operasi Edimil Florstore, pembuatan produk. Edimil Florstore jasa tour and travel memiliki beberapa produk yang ditawarkan kepada tamu melalui media sebagai dalam pencarian untuk kebutuhan ekonomi dengan menjual produk pariwisata. Produk Edimil Florstore jasa tour and travel memiliki produk atau paket wisata Pulau Flores dan Komodo adalah jenis paket wisata unggulan yang menjadi fokus penjualan dari Edimil Florstore, yaitu produk Flores Overland Tour merupakan produk yang dibuat khusus untuk perjalanan darat yang menggunakan kendaraan darat seperti bus dan minibus, sedangkan Flores Overland Tour merupakan produk perjalanan lintas pulau yang menggunakan perahu atau kapal pesiar. Yang berikut saya akan menjelaskan single product. Single product ini memiliki dua paket. Yang pertama itu tiket airline dan Pelni. Tiket airline yaitu tiket domestik dan tiket internasional, sedangkan tiket Pelni itu hanya memiliki tiket kapal laut saja. Yang berikut saluran penjualan. Saluran penjualan mewakili jalur yang dilalui pelanggan untuk mencari tahu tentang bisnis yang dibuat oleh Edimil Florstore agar benar-benar melakukan pembelian. Ajak bareng-bareng. Jaki dua ge gini masak ya. Jaki pintar masak ya. Yo orang magi-magi kene ini. Magi-magi benar. Sepertinya suaranya hilang. Putus suaranya, nggak ada gambar. Ya, coba secepatnya ya, secepatnya. Sampai pendirian perusahaan. Sampai saya ingat sampai saluran penjualan. Ulang presentasinya dari saluran penjualan ya. Ya, segera. Putus. Sinyal kayaknya tuh Pak. Ya, katanya putus katanya. Kita tunggu sebentar. Ya, sinyalnya itu dia. Iya punya. Terima kasih yang punya.
Forester telah melakukan pembelian. Ya, sudah masuk. Edwin Forester memiliki lebih dari satu saluran pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, website, fanpage Facebook, Google Business, grup Facebook, WhatsApp Business, dan Instagram. Apa sudah diganti? Yang berikut, bab 5, simpulan dan saran. Simpulan, secara operasional Edwin Forester telah berjalan dan memperoleh pendapat atau revenue, sehingga operasional Edwin Forester sudah memadai dan prosesnya lancar. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa wirausaha ini dapat dikembangkan sehingga mendapat keuntungan yang lebih besar. Saran, berdasarkan laporan studi di atas dapat disarankan bahwa laporan wirausaha agar pendalaman pada Edwin Forester atau inkubasi bisnis ini masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Pasti sudah selesai ya? Halo? Pasti sudah selesai ya? Sudah selesai ya? Sudah selesai, Pak. Ya, oke. Terima kasih.